Halo pemirsa setia Fibis News, senang sekali kami kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Rimba Laut dalam program Fibis Dialogue and Opinion. Pada edisi kali ini kita akan membicarakan seputar bisnis retail banking di Indonesia dan bagaimana progresnya pada tahun 2012. Bersama dengan narasumber pada saat ini adalah Bapak Antoni Suwandi, beliau sebagai Direktur Retail Banking PT Bank ANZ Indonesia. Kalau kita lihat pertumbuhan daripada tahun sebelumnya 2011, itu kita walaupun gejolak perekonomian dunia itu memang ada imbasnya sedikit kepada Indonesia, tapi kita melihat bahwa pondasi daripada industri di Indonesia, terutama industri keuangan, sudah cukup aman karena jaring pengaman daripada sektor keuangan yang disiapkan pemerintah sudah cukup baik. Makanya bisa terlihat bahwa imbas daripada krisis yang terjadi di zona ekonomi Eropa ataupun Amerika sebelumnya tidak terlalu berimbas ke Indonesia. Dan melihat pertumbuhan yang ada dan angka yang dipatok sekitar 6,2%, itu kita melihat bahwa hasil tersebut ternyata melebihi daripada yang diekspektasi, sehingga di akhir tahun yang lalu ada adjustment untuk peningkatan daripada perekonomian Indonesia. Untuk sektor retail banking sendiri, sebagaimana kita tahu, dari waktu ke waktu, consumer itu selalu tidak berhenti untuk mengkonsumsi. Mau lebaran, mau nggak lebaran, konsumsi tetap jalan terus. Dan kita bisa melihat bahwa jumlah daripada nasabah yang kategorinya itu adalah affluent atau kelas papan atas diistilahkannya, itu dari waktu ke waktu, tahun ke tahun semakin bertambah. Ya. Jadi dilansir oleh beberapa media penghujung tahun yang lalu juga bahwa ternyata jumlah nasabah kaya bertambah gitu. Itu belum mengcapture nasabah kaya yang menaruh uangnya di luar negeri, bukan hanya di Indonesia. Dan salah satu daripada tujuan ANZ waktu itu membuka Signature Priority Banking adalah menjaring kembali nasabah-nasabah yang tadinya meletakkan uangnya di luar negeri bisa dikembalikan ke Indonesia. Nah, itu salah satu tujuan daripada kita. Makanya kita sendiri secara bisnis, kita sangat optimis sekali bahwa sektor consumer atau khususnya retail banking di Indonesia ini tetap masih sangat menjanjikan. Dan kita bisa lihat pertumbuhan daripada sektor ini sekitar 20%, ANZ sendiri grow-nya sekitar 30% tahun lalu. Sebagaimana kita lihat tadi sektor konsumsi, dan juga infrastruktur yang tetap terus tumbuh, pemerintah juga sangat mendorong yang namanya sektor mikro, UMKM, itu merupakan pondasi yang cukup kuat karena dia punya korelasi terhadap krisis ekonomi global itu tidak terlalu besar, karena dia bermain di retail atau kecil, ya. Yang akan berimbas besar adalah industri-industri yang besar, yang menggunakan kapital besar, menggunakan pinjaman besar. Ini yang akan terimbas besar. Sedangkan Indonesia sendiri, kalau kebijakan yang kita lihat dari jajaran menteri sampai presiden pun mendukung dengan sangat kuat yang namanya sektor UMKM itu. Nah, ini yang menjadi satu hal yang baik sehingga kita tidak terlalu berimbas. Jadi kalau kita boleh katakan kita berada di strategi yang tepat, accidentally kita berada di strategi yang tepat, dan kita bisa melihat hasilnya bahwa kawasan ASEAN imbasnya tidak terlalu besar, dan khususnya Indonesia sendiri juga lebih aman lagi. Kita bisa melihat dari pola konsumsi daripada pergerakan mata uang, yang tidak berimbas banyak. Kalau kisaran US dollar dengan rupiah tetap aja bermain di antara 9.000-9.500, walaupun US dollar sudah melemah terhadap mata uang kawasan Asia dan Australia, toh Indonesia masih tetap kuat dalam segi mata uangnya. Itu bisa terlihat jelas di situ. Sejak dibukanya retail banking di tahun 2009, khususnya Signature Priority Banking, kita sangat meng-aim yang namanya nasabah-nasabah prioritas yang tadinya meletakkan uang di luar negeri bisa tarik kembali ke Indonesia. Jadi bangunlah negara ini dengan uang kita sendiri. Mengapa kita harus parkir uang ini di luar negeri, kemudian dari luar negeri
contoh salah satu negara tetangga, kemudian dia masuk lagi ke Indonesia dengan sejumlah uang itu membeli perusahaan yang ada di Indonesia. Kan sayang sekali, kenapa uang tersebut tidak diinvestasikan sendiri di Indonesia, dipercayakan kepada lembaga perbankan di Indonesia, dan akhirnya uang tersebut bisa diputar untuk dipakai dalam pembangunan ekonomi, khususnya sektor real. Termasuk juga kalau misalnya kita meletakkan uangnya itu di emas. Emas itu tidak produktif. Oke, dia diem. Mungkin dia akan diam di dalam STB box. Sehingga uang ini tidak berputar. Kan sayang sekali. Tapi kalau diletakkan di sektor perbankan berupa deposito, tabungan, ini akan dipakai oleh sektor perbankan untuk memberikan kredit kepada pihak-pihak yang bisa membantu perkembangan infrastruktur maupun sektor-sektor real secara lebih cepat. Oke, jadi saya sangat mengharapkan bahwa nasabah-nasabah yang tadinya meletakkan uang banyak di luar negeri, di Indonesia pun sudah banyak pilihan bank. Ya, di samping ANZ, tentunya kita punya beberapa bank yang sudah dapat dipercaya bahwa ini adalah tempat meletakkan uang yang cukup aman, termasuk juga bank pemerintah yang saat ini juga kita lihat sudah mulai masuk ke ranah yang namanya wealth management, priority banking, dan sebagainya. Itulah makanya bagaimana cara kita melihat secara jeli bahwa berapa pertumbuhan daripada dana pihak ketiga yang ada di Indonesia, itu sudah salah satu cerminan bahwa kepercayaan kepada Indonesia sendiri sudah demikian besar, ditambah lagi masuknya investor asing yang begitu banyak. Lihat apa yang terjadi kepada sektor di bursa Indonesia kita saat ini. Berapa banyak asing yang datang ke sini untuk membeli saham-saham di sini. Jadi itu sudah menunjukkan bagaimana tingkat kepercayaan asing kepada Indonesia, terutama pada saat Indonesia sudah masuk ke dalam investment grade. Jadi ini sangat mendukung sekali bahwa Indonesia adalah tempat yang aman untuk berinvestasi. Anjat sendiri di Indonesia dari perkembangan yang kita sudah lakukan selama 3,5 tahun terakhir, dari 2 cabang menjadi 28 cabang di 11 kota, itu merupakan satu komitmen yang kita berikan kepada masyarakat Indonesia sendiri. Dan tentunya dari sudut growth yang kita inginkan, kita sangat yakin bahwa kita bisa tutup tahun ini dengan growth sebesar 30%. Dan itu berada di atas rata-rata industri. Kepercayaan kami untuk memiliki level of confidence sedemikian rupa itu juga didasarkan atas jumlah nasabah yang terus bertambah, kemudian dana kelolaan yang juga terus meningkat. Dan terima kasih untuk itu semua bahwa beberapa nasabah, terutama nasabah papan kelas atas, itu bisa mempercayakan dananya dikelola oleh ANZ sedemikian rupa. Dan ANZ merupakan salah satu bank yang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan resiko yang sangat baik, di mana nasabah-nasabah yang membeli produk daripada ANZ itu kita lakukan yang namanya risk profiling dulu pada saat mereka akan membeli. Sehingga tidak akan terjadi yang namanya mis-selling di kemudian hari, bahwa nasabah membeli suatu produk yang tidak diketahui oleh mereka sendiri di mana setinggi apa level resikonya. Seperti contohnya kita katakan bahwa ORI 009 yang akan segera kita pasarkan di bulan September, Oktober nanti, karena ANZ terpilih sebagai salah satu daripada 21 lembaga penjual, agen penjual ORI 9 itu, kami juga menseleksi siapa nasabah yang berhak memiliki atau membeli produk tersebut berdasarkan profil risiko yang mereka miliki saat ini. Demikian program FIBIS Dialog and Opinion kali ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Saya Rimba Laut, salam FIBIS.